Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza qulta, dalam doa iftitah, ketika dalam doa iftitah kita baca dalam sholat, dalamnya diantaranya ada kalimat mahyaya wa mamati lillahi, mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadza iku halu abdin mafqud bi nafsihi mawjudun li sayyidi. Jadi ucapan yang kita baca atau yang kita nyatakan yang kalimatnya berbentuk mahyaya wa mamati itu mengandung satu pemahaman, mengandung satu makna bahwa anna hadza halu abdin mafqudun li nafsihi mawjudun li sayyidi. Jadi ungkapan bahwa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah, itu memberikan satu gambaran atau tekad bahwa seseorang yang menyatakan itu merasa dirinya adalah mafqudun li nafsihi. Mafqud itu artinya hilang, lenyap. Dirinya itu merasa tidak ada. Dirinya itu merasa mafqud. Kita harus merasa itu. Seorang apa dengan diri kita itu, kehilangan diri kita, lenyap. Kebalikannya mawjudun li sayyidihi, yang kita yakini adalah yang mawjud itu adalah sayyid, yaitu Allah itu. Jadi pernyataan itu berarti kita sedang mentiadakan diri kita, melenyapkan diri kita. Mahyaya wa mamati lillah. Jadi gampangannya hidup dan matiku itu betul-betul lillah. Jadi kita sudah mentiadakan, namanya mafqud, menghilangkan, mentiadakan terhadap eksistensi diri kita. Lalu mawjudun li sayyidihi, kita hanya meyakini bahwa yang ada itu adalah Allah, Sayyid Gusti kita itu. Jadi artinya bahwa makna yang terdalam ya dari kalimat atau ungkapan mahyaya wa mati tadi, dua hal itu. Satu, bahwa pernyataan itu merupakan satu kondisi di mana seseorang mafqudun li nafsihi, mafqudun li nafsihi. Lalu yang kedua, mawjudun li sayyidi. Kita betul-betul kehilangan diri kita, dan yang lalu yang ada itu hanya Allah. Mawjudun li sayyidi, yang mawjud itu hanya sayyid. Wa in sadara mimman radahu wa ghadabahu wa qiyamahu wa qu'udahu wa rubatahu fil aqiyat wa rubatahu minal maut li umuri dunya lam yakun mulaiman bil hal. Jadi itu gambaran dari posisi seorang hamba yang sedang sholat dengan sebuah pernyataan tadi. Yurano, kita itu lenyap dengan ungkapan tadi itu mahyaya wa mamati lillah tadi. Makanya ulama itu memberikan cara simbol ketika, karena kita lenyap ketika sholat itu, paling tidak ketika sholat
mafqud li nafsina, kita kehilangan terhadap posisi diri kita ini. Jadi mani sholat kita mengusap wajah kita dalam sholat dengan pernyataan itu sesungguhnya kita menyatakan tadi mafqudun li nafsi. Dengan sholat kemudian kita mengusap wajah kita, golei wajahnya, lalu kemudian mencari teman kita yang di samping. Jadi kalau orang bilang kalau salaman bareng, ya itu tadi simbolisasi ya, simbolisasi atas mafqud li nafsina, atas kehilangan terhadap diri kita dari pernyataan yang mestinya harus kita makna itu, yaitu mahyaya wa mamati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu pernyataan yang harus dimaknai seperti tadi, maknanya dalam mafqud tadi, mafqud hilang. Oke, kemudian berikutnya kita menyatakan wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim saat kita membaca Fatihah disunahkan baca ta'awudz. Fa'lam annahu aduwuka wa mutarassidun li sarfi qalbika anillahi azza wa jalla hasadan laka ala munajatika ma'allahi azza wa jalla wa munajatika wa sujudika lahu ma'annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidah tarokaha. Ini coba salam sini, nggak usah diterjemahkan. Gak bisa nanti yang perlu diterjemah. Jadi kalau bahasa Arab itu lebih enak daripada terjemahan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dia lebih mendalam, karena memang ada kosakata dalam bahasa Arab itu banyak yang tidak bisa diwakili dengan terjemahan bahasa lain, punya kedalaman makna khusus, punya rasa khusus. Ya, tadi pagi waktu kita ngaji dengan Syekh di Aris, kalau sini tadi malam, jadi menjelaskan tentang khosois itu keistimewaan yang ada pada Nabi. Ada keistimewaan yang bersifat linafsi dalam kepribadian diri Nabi dan dalam hal yang berkaitan dengan tugas kerasulan kanjeng Nabi. Kalau mendengarkan dengan bahasa Arabnya itu jauh lebih ngerti maknanya ya, jauh lebih mendalam kalau dengan diterjemahkan. Salah satu keistimewaan Nabi itu, Nabi kalau buang hajat, baik itu kencing maupun berak, itu kotorannya langsung, kalau itu kita agak kotorannya, bekas kencing dan bekas beraknya Nabi itu langsung al-abu al-ard, bumi itu langsung menelan, hilang, otomatis hilang, jadi tidak ada bekas. Nabi, keistimewaan Nabi itu ya Nabi. Kalau Nabi bisa melihat dari punggung, jadi seperti halnya Nabi melihat di depan. Jadi ketika kita melihat ke depan ini dengan mata kita, maka Nabi bisa melihat dari punggungnya seperti halnya melihat dari depan. Kalau kita kan harus pakai spion ya. Ini cek numpul kayaknya. Mundur cek numpul. Nabi itu dari depan dan belakang itu sama. Nabi itu tidak pernah terkena sinar matahari karena dilindungi dengan ghamam. Ghamam itu artinya dengan awan. Dhillul ghamam. Dhillul ghamam itu diberikan iup-iupan atau diberikan penutup dengan awan itu, Itu sejak kecil sudah ceritain.
jadi tidak tersentuh dengan matahari. Sampai ada di samping Masjid Nabawi itu ada tempat yang bukan masjid sesungguhnya, tempat kayak lapangan yang Nabi kalau sholat istisqa, sholat kusuf itu di situ. Ketika sholat itu mendung di atasnya, maka orang menyebutnya itu Masjidul Ghamam. Masjidul Ghamam, tapi tidak ada masjidnya. Artinya Nabi pada saat itu waktu sholat istisqa yang ya karena terjemah terbuka itu panas ya, itu dikasih mendung bisa, maka ada namanya Masjidul Ghamam. Kelebihan Nabi lagi apa secara fisik ya? Nabi itu karena manusia ya dibuat dari turab. Turab itu zahirnya, tapi dalamnya nur, cahaya. Kalau manusia biasa min turabin ya, dibuat dari tanah. Malaikat min nur, dari cahaya, tidak ada tanahnya. Kalau Nabi itu dari paduan keduanya. Zahir itu turab, tapi batin adalah nur, cahaya. Makanya Nabi tidak punya bayangan. Nabi itu manusia, Nabi itu manusia yang punya fisik tapi tidak punya bayangan. Gak ono ayang-ayangan. Karena Nabi itu nur, cahaya. Cahayanya itu sendiri. Orang kena bayangan itu kan, orang sesuatu ada bayangan itu kan karena ada pantulan cahaya kan. Nabi itu bukan pantulan cahaya, memang cahaya. Nabi itu nur, ya, cahaya. Anta nur, fauqa nur, bahkan itu ya, cahaya di atas cahaya. Malaikat itu cahaya, diciptakan cahaya, tapi Nabi itu di atas cahaya. Ya, makanya Nabi Muhammad itu diberikan begitu banyak takrim khosois, ada kemuliaan, ada keistimewaan yang luar biasa. Jadi manusia tapi tidak seperti halnya manusia. Cahaya. Kalau orang kita setiap benda ada cahaya kan? Ada apa? Ada bayangan. Karena memang pantulan. Nabi dulu cahayanya kok. Nabi cahaya. Sehingga tidak ada yang namanya Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan menggunakan nama Nabi Muhammad. Kalau yang lain ya Musa, ya Ibrahim itu biasa, ya Nuh, ya. Nabi Muhammad itu tidak. Allah manggilnya dengan panggilan kedudukan, kemuliaan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ibadi yang tinggi. Kalau yang lain itu dipanggilnya dengan nama. Nabi Musa itu dipanggil nama dengan Musa itu 13 kali dalam Al-Quran, ada 13 kali. Maka yang kedua, untuk urusan panggilan nama, Allah pun ini berarti kan melarang kepada hambanya, kepada manusia umatnya ini untuk memanggil Nabi sebagaimana kita memanggil nama teman kita, ya. Jadi kaduai ba'dikum ba'dun, kata Allah ya, kamu wahai umat manusia, umat mukmin ini ojo sampai kamu manggil Nabi itu seperti kamu manggil pada temannya. Makanya kita manggilnya ya Habibullah, ya Rasulullah. Bahkan Nabi dipanggil sahabat itu ya Qurrata Aini, Qurrata Aini. Itu kan yang Nabi mau panggilannya. Ya. Jadi kalau orang kita manggil ya Sayyidina Rasulullah, itu memang itu perintah Gusti Allah. Tidak boleh, ya. Kedua, ibadikum, kamu jangan manggil Nabi Muhammad itu seperti kamu manggil Kodongki. Itu keistimewaan di antara keistimewaan yang dimiliki sama Nabi Muhammad. Di akhirat nanti
ketika orang dalam situasi yang membutuhkan pertolongan pada ujung akhir di kiamat itu nanti, pada saat penentuan keputusan terakhir apakah menjadi orang yang surga atau neraka, syafaat itu satu-satunya hanya kepada kanjeng Nabi, yang lain tidak bisa. Yang lain takut karena merasa menyesal, yang lain takut nafsi-nafsi. Nah, yang luar biasa itu adalah Nabi saat itu ketika diminta untuk syafaat karena yang lain semua sudah tidak sanggup, Nabi lalu kemudian sujud di bawah arsy, sujud di bawah mohon kepada Allah. Yang dimohonkan syafaat itu bukan keluarganya, tapi umatnya, umat baik yang dulu pernah ketemu maupun tidak, itu dijolok syafaat kamu. Dan permintaannya itu luar biasa. Allah itu begitu sayangnya kepada Nabi Muhammad. Ketika minta itu, Nabi minta, ya Allah, berikan pertolongan pada umatku, jangan sampai umatku ada yang masuk di dalam neraka. Lalu Allah bertanya, Muhammad, kalau separuh dari umatmu yang saya masukkan sudah gimana? Apakah kamu sudah ridho? Atardo ya Muhammad, atardo, apakah kamu ridho sudah? Kamu wis lega durung gampangane. Nek umpamane sing tak kei sepuro, sing tak syafaati, yang saya kasih pertolongan itu baru dari Nabi menjawab, saya tidak ridho ya Allah, saya belum. Belum ridho. Dua bertiga sampai seperempat Nabi, sampai Nabi terakhir mengatakan, wahai Allah, satupun dari umatku yang memasukkan neraka, saya tidak ridho ya. Jangan sampai ada satupun dari umatku yang memasukkan di dalam neraka untuk selamanya, untuk selamanya. Makanya lalu kemudian turun ayat itu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan memberikan kamu Muhammad sesuatu yang kamu minta untuk umatmu sampai kamu ridho. Ya, fatarda. Saya tidak ingin ya Allah, satupun saya tidak ridho ya Allah kalau satupun dari umatku yang Engkau masukkan di dalam neraka untuk selamanya. Ya kalau harus di neraka, jangan selamanya ya Allah. Masukkan ke dalam surga, akhirnya masukkan ke dalam surga. Itu turun ayat itu. Wala saufa yu'tika apa? Rabbuka wis koyo ngono Nabi Muhammad umat itu. Dan disebut dengan syafaatil uzma. Pada saat semuanya harus menghadapi keputusan terakhir yang begitu mencekam, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan umat yang banyak berbuat maksiat yang dosa itu adalah Nabi Muhammad dengan syafaatul uzma tadi. Karena Nabi tidak mau, gak ridho Nabi Muhammad kepada Allah itu, dan Allah terus mengikuti terus. Nah, kamu sekolah gak gelem sak piro sing jaluk Muhammad, umatmu sak piro. Kalimat terakhir Nabi adalah la arda wahidan min ummati ayatullah. Saya tidak ridho ya Allah kalau ada satu pun dari umatku yang harus masuk di neraka selamanya. Itu Nabi Muhammad. Makanya ya kita harus banyak bersalawat pada Nabi ya, agar supaya bisa mendapatkan apa? Syafaat. Salawat itu sewaktu-waktu ya. Nanggur baca salawat, tidak harus menunggu bareng-bareng, tidak harus menunggu ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menjadikan damai ya, menjadikan kita akan punya kedamaian. Yang kedua, nanti kita akan sangat mudah kalau salawatnya itu tajib ya, mendapatkan syafaat Nabi, syafaatil uzma. Apa namanya? Syafaatil uzma. Dan itu luar biasa. Dalam ukuran yang disampaikan oleh Nabi itu mizan, ukuran apakah kita ini dekat kepada Nabi, dekat kepada Allah adalah ukuran ketika kita dekat dengan ilmu. Semakin kita punya kesungguhan untuk menyebarkan ilmu, karena ilmu itu nur, gantinya cahaya Nabi itu apa? Ilmu. Nabi itu nur fisiknya dan nur dari ilmunya.
Lalu ketika Nabi tidak ada, yang menjadi nur itu apa? Al-ilm. Apa namanya? Al-ilm. Cahayanya itu di ilmu, sehingga kita tahu tentang kehidupan. Ya. Nah, mizan, ukuran seseorang itu dekat atau jauh dengan Allah, ukurannya adalah apakah kita dalam berilmu itu bersungguh-sungguh apa tidak, belajar sungguh-sungguh apa tidak, mengajar dengan sungguh-sungguh apa tidak. Kalau kita sedang sungguh-sungguh meramut ilmu, maka itu berarti kita sedang dekat dengan Allah, dekat dengan kajian. Sebaliknya, ketika kita dalam posisi yang saenake, yang tidak maksimal, yang malas untuk berilmu, baik itu belajar maupun mengajarkan, maka berarti itu ada posisi yang kita ini jauh dengan Allah, jauh dengan Allah. Jadi kalau Anda bertanya dalam diri kita ini, aku sakit ya dekat Allah kok gak siji ya ibadahnya, ada toko orang. Yang kedua, apakah kita ini terutama dalam hal ilmu mendekat dengan ilmu apa tidak. Mizan itu apa? Ukuran, timbangannya itu pada kesungguhan dalam berilmu. Semakin kita bersungguh-sungguh, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Karena tadi Nabi cahaya, ketika cahaya itu wafat, cahaya itu dialihkan pada ilmu. Wirasah Ambiya itu adalah wirasah cahaya. Yang kita warisi itu cahaya, membawa ukur cahaya ini. Karena dengan ilmu semuanya akan menjadi cahaya. Yang batu, yang tumbuh-tumbuhan, yang asali wong gak tergani, tapi karena kita bisa punya ilmu, maka ilmu itu punya cahaya, punya kemanfaatan. Karena dengan ilmu, ya enggak? Sesuatu yang tidak ada gunanya ketika orang itu tidak punya ilmu, maka sesuatu itu akan punya makna, dia akan bercahaya, nur. Disitulah maksudnya rahmat. Makanya al-ilmu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan mungkin bisa bersinar kalau ada yang namanya kotoran. Kotoran itu adalah maksiat itu. Maka yang namanya Sayyidina Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'a khifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ilmu itu cahaya, nur, cahaya, dan dia cahaya itu tidak akan bisa bersinar kalau dalam posisi ma'asi. Ma'asi itu ada kemaksiatan. Oke, itu gambaran betapa kemuliaan Nabi. Dan di mana kemuliaan yang bisa kita ambil adalah dalam posisi ilmu. Dalam posisi apa? Ilmu. Karena ilmu itulah yang akan bisa memberikan cahaya, memberikan makna, memberikan nilai atas sebuah kehidupan, ya. Segala sesuatu ketika ada ilmu, maka dia akan punya sinar, akan punya cahaya. Tanpa ilmu, segalanya akan menjadi gelap, menjadi tidak percaya. Itu gambaran dari Nabi tadi ya, tentang Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa amitna fi tariqatihim wa